Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferli Andina Nur Aisyah dengan nomor NPM 22101092099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh lingkungan internal terhadap perusahaan PT Askrindo untuk memenuhi ujian semester pada mata kuliah dasar-dasar organisasi oleh dosen pengampu Ibu Dari Sunaida, SAB, MAB. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah segala aktivitas atau komponen yang mempengaruhi input, output, eksistensi, pendapatan, dan keberlangsungan organisasi, baik pengaruh dari dalam organisasi internal ataupun pengaruh dari luar organisasi eksternal. Seringkali faktor ini menjadi hambatan bagi proses keberlanjutannya organisasi. Oleh karena itu, kita harus dapat mengelola semua faktor internal dan eksternal. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor internal lingkungan yang terdapat dalam kasus PT Askrindo. Kasus perusahaan terbesar Askrindo. Askrindo didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 1971 sebagai bagian dari upaya menumbuh kembangkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pada awalnya, untuk melaksanakan upaya tersebut, Askrindo menjalankan usaha asuransi kredit bank. Dalam perkembangan selanjutnya, upaya tersebut dilengkapi dengan usaha-usaha lainnya, khususnya di bidang penjaminan jenis jasa yang baru ini tidak hanya memperbesar akses pengusaha terhadap sumber perkreditan, tetapi juga mendukung arus perdagangan di dalam dan luar negeri. Nyatanya PT Asuhan BUMN ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mementingkan kehidupan rakyat kecil, karena petingginya melakukan tindakan korupsi dan mempunyai hutang yang membuat perusahaan merugi. Kasus pembobolan dana perusahaan asuransi di bawah bendera BUMN, perusahaan terbesar Askrindo, terus bergulir. Tersangka kasus ini bertambah 4 sehingga totalnya menjadi 7 orang, semua ditahan. Setelah menahan Direktur PT Trankabel Umar Zain pada Jumat, Polda Metro Jaya kemudian menahan 4 manajer investasi. Keempat manajer itu diduga terlibat dalam pengalihan dana Askrindo sebesar 439 miliar ke 10 perusahaan investasi. Selanjutnya ada tanggapan mengenai kasus yang terjadi pada perusahaan asuransi tersebut. Kasus yang terjadi ini merupakan kasus yang rumit. Bagaimana bisa dana asuransi yang begitu besar, sekitar 400 miliar, dialihkan ke setidaknya 10 perusahaan investasi. Selain itu, yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa penggelapan uang ini juga dilakukan oleh mantan Direktur Keuangan Askrindo, Zulfan Lubis, dan bekas Kepala Investasi Keuangan Askrindo, Rini Setiawan. PT Askrindo berupaya mengembalikan dana penyimpangan investasi secara bertahap. Kerugian sekitar 435 miliar akan lunas dalam 5 tahun ke depan. Direktur Keuangan Investasi dan Teknologi Informasi PT Askrindo menyatakan bahwa pihaknya telah merancang skema pengembalian dana secara bertahap hingga tahun 2016. Dari sisi kinerja tahun depan, Askrindo ditargetkan memperoleh peringkat kesehatan AA. Dari sisi kinerja akhir tahun lalu, Askrindo mencatat rugi sekitar 191,2 miliar. Tahun depan, Askrindo mengincar dana kelolaan menembus 2,2 triliun, naik 40%. Dibandingkan akhir Oktober 2011 sebesar 1,6 triliun. Untuk kedepannya, Askrindo akan menggambarkan bisnis dan tetap melaksanakan penjaminan kredit usaha rakyat. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.